Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ma ba'd fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi asna asara sahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu yazlimun. Sadaqallahu azim. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Allah tetapkan ketika menciptakan langit dan bumi. Dan 4 diantaranya adalah bulan haram. Itulah agama yang lurus. Maka janganlah kamu berlaku zalim terhadap dirimu pada bulan-bulan itu. Maha benar Allah firman-Nya surat At-Taubah ayat 36. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin jamaah wirid yang dirahmati Allah, selalu kita bersyukur atas nikmat dan rahmat Allah yang masih diberikan kepada kita sampai saat ini. Dan tentu saja semua yang diberikan Allah itu mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, yakni dalam rangka untuk kelancaran ibadah atau pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, dari yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita mencoba untuk melihat salah satu dari firman Allah yang kita bacakan tadi. Pada ayat itu Allah mengatakan, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Nah, ini terkait dengan sekarang kita berada di salah satu bulan yang menurut Al-Quran disebut dengan bulan haram, bulan suci. Mana bulan haram itu? Rasulullah SAW menjelaskan, salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa 3 di antara bulan itu berurutan. Pertama adalah Zulkaidah, yang kedua adalah Zulhijjah, dan yang ketiga adalah Muharram. Sedangkan yang satu terpisah, yakni bulan Rajab. Nah, sekarang kita berada di bulan Zulkaidah. Hadirin yang dirahmati Allah, lalu kenapa bulan haram itu? Allah pada ayat itu mengatakan fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu berbuat zalim terhadap dirimu pada bulan-bulan itu. Ditegasnya bulan-bulan itu adalah merupakan bulan yang
diingatkan untuk tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan keburukan. Kalau dalam hadis itu lebih tepatnya tidak melakukan peperangan, tidak menumpahkan darah. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati Allah, karena peringatan Allah ini, maka berarti kita harus berupaya untuk mengisi bulan-bulan haram ini dengan hal-hal yang baik. Supaya apa? Agar Allah pun memberikan kepada kita pahala yang sangat besar. Nah, untuk itu ada beberapa sikap, ada beberapa hal yang perlu untuk kita jadikan sebagai motivasi dalam rangka untuk mengisi salah satu bulan haram ini dengan semaksimal mungkin. Yang pertama adalah tabarra mimma suwarallah, bersegera untuk memenuhi panggilan Allah. Segera memenuhi panggilan Allah. Nah, kita semua tahu panggilan-panggilan Allah yang paling sering kita dengar adalah panggilan salat dengan kalimat hayya 'alas shalah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, ketika panggilan ini berkumandang, maka kita coba untuk mengukur diri. Apakah kita termasuk orang yang telah berusaha, berjuang secara maksimal untuk memanfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya ataukah tidak? Yakni dengan melihat apakah ketika azan berkumandang segera kita atau tidak, bergegas kita atau tidak. Nah, kenapa kita harus melakukan itu? Kenapa hadirin yang dirahmati Allah, memenuhi panggilan Allah yang namanya sholat itu adalah merupakan salah satu daripada nilai ketakwaan yang sangat luar biasa. Jadi kalau selama ini kita barangkali berbicara tentang takwa dengan global, maka khususnya untuk sholat Allah katakan wa'mur ahlaka bis sholah, perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat. Jadi artinya kepala keluarga diperintahkan oleh Allah untuk mengajak keluarganya yang di bawah tanggung jawabnya mendirikan sholat. Nah, kemudian Allah tegaskan la nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki untuk sholatmu itu. Nahnu narzuquk, kami yang memberi kamu rezeki. Wal aqibatu lil muttaqin. Lalu Allah kunci ayat itu dengan kalimat kesudahan yang baik itu hanya untuk orang yang bertakwa. Maka dengan demikian hadirin yang dirahmati Allah, bahwa memelihara sholat, melaksanakan sholat adalah merupakan nilai utama dalam rangka untuk mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Kemudian panggilan Allah berikutnya terkait dengan sekarang bulan Zulkaidah. Ada lagi, setelah bulan Zulkaidah kita akan memasuki Zulhijjah. Ada panggilan Allah, ada, yakni ibadah haji. Allah seru dengan kalimat wa azzim fin nas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir. Serulah, panggillah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang dengan berjalan kaki ataupun dengan berkendaraan. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, haji itu jelas merupakan salah satu bentuk panggilan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai ada di antara umat Islam yang telah mempunyai kesempatan dalam keadaan sehat, kemudian dia masih mengatakan belum dapat panggilan. Itu artinya dia memang tidak membaca Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran jelas panggilan
haji itu ada jelas, wa azim finnas, panggil manusia. Nah, dari yang dirahmati Allah, kemudian barangkali ada yang mengatakan untuk melaksanakan ibadah haji kita sudah berupaya, akan tetapi kesempatan kita nampaknya memang sangat sulit. Dan ini adalah kondisi yang memang tidak bisa kita elakkan. Nah, oleh karena itu yang penting bagi kita ada upaya yang sungguh-sungguh untuk mau memenuhi panggilan Allah yang bernama haji itu dengan serius. Nah, hanya saja bagi kita yang belum sempat ataupun yang sudah melaksanakan panggilan itu, masih ada panggilan selain daripada ibadah haji. Apa itu? Kurban. Ibadah kurban. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, ibadah kurban tidak kalah pentingnya. Yang kita memang tahu juga dari Al-Quran dengan surat Al-Kautsarnya, inna atainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah dan berkorban. Nah, untuk ini maka tentu juga umat Islam harus punya perhatian penuh juga dalam rangka memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan kurban ini. Kalaulah umat Islam mempunyai semangat, mempunyai jiwa untuk mau berkorban ini sebagai wujud memenuhi panggilan Allah, maka ini adalah merupakan pelatihan dalam rangka untuk menjadi pembiasaan, di mana umat Islam diharapkan mempunyai jiwa selalu suka berkorban, senang berkorban. Inilah hadirin yang dirahmati Allah. Maka dengan demikian tabarra mimma suwarallah adalah merupakan salah satu wujud daripada nilai yang maksimal bagi kita untuk mengisi bulan haram ini dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian yang kedua, bisa kita sempurnakan dengan wafa'u ma amarallah. Sempurnakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita, baik sholat, haji maupun ibadah korban itu. Kalau sempurna, sudah baik, menjadi lebih baik. Jadi artinya setiap ibadah yang kita laksanakan harus ada kemauan, harus ada upaya bagi kita untuk selalu berupaya menjadi lebih baik daripada apa yang sudah kita lakukan. Sehingga dengan demikian maka kita akan mendapatkan nilai yang maksimal dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang perlu untuk kita ungkapkan di waktu yang sempit ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.